beda-beda apa namanya soalnya. Jadi yang pertama itu dibahas soal NIZCD. Jadi NIZCD ini apa? Bentar, ini tuh ada di, nah ini. Itu tuh non-inverting zero crossing detector with hysteresis. Nah, di sini diketahui apa ini plus minus V, ini supply voltage-nya dia itu sebesar plus minus 15 volt. Terus plus minus dari tegangan saturasinya itu 13 volt. Kenapa segitu? Karena tegangan saturasi itu biasanya beda 1 atau 2 volt dari supply-nya. Dan itu pasti lebih rendah ya, nggak mungkin lebih tinggi daripada supply-nya. Terus di sini R-nya itu 10K ohm. Terus MR yang ada di atas sini itu 50K. Terus RL, nah kalau misalnya ada tulisan RL, ada L tuh biasanya itu load atau bebannya. Itu sebesar 50K. Di sini disuruh hitung VLT, VUT, ini upper lower ya, threshold. Terus habis itu VH ini histerisnya, V control, dan gambarkan karakteristik input output. Jadi, oh ya, ini aku salah nulis. Jadi harusnya itu berdasarkan buku halaman 45 karena kan bapaknya nyuruh buat ngasih referensi. Jadi karena itu open book disuruh si referensi halaman berapa yang dipain untuk nemuin tegangan ambang batas bawahnya atau lower thresholdnya dengan persamaan min RF per RI dikali VI sama dengan VO. Ini sebenarnya nurunin rumusnya aja biar kalian tahu kenapa bisa dapat rumus yang ada di sini. Nanti didistribusiin RF nih yang ada di atas sini, terus R itu yang ada di sini maksudnya. Nah, jadi di sini RF-nya itu si MR-nya ini. Terus abis itu RF ini maksudnya R feedback ya. Terus R ini maksudnya R di inputnya. Karena kan ini tegangan input, terus habis itu masuk ke resistornya kan ini. Jadi ini resistor inputnya yang R ini. Terus dikaliin V input. Ya udah. Itu sama dengan V outputnya. Karena ini di saat saturasi jadi V inputnya itu jadi V lower threshold tadi. Udah kalian masukin. Terus ini tinggal diganti sisinya. Jadi kan V lower thresholdnya sama dengan minus dari tegangan plus V saturasi dibagi MR per R-nya kan. Dimasukin lagi angkanya, akhirnya ketemu itu jadi minus 2,6 volt sebagai tegangan lower thresholdnya atau batas bawahnya. Jadi ketika tegangan inputnya itu lebih daripada referensi, nanti outputnya itu bakal minus V saturasi. Terus persamaan yang tiga ini dapat disubstitusikan ke persamaan yang kedua yang di sini untuk dapetin tegangan ambang batas atasnya atau upper thresholdnya masih dengan cara yang sama. Jadi dari minus resistansi feedback dibagi sama resistansi inputnya dikaliin sama tegangan input sama dengan tegangan output. Ini kalian bisa ganti substitusi resistansi feedbacknya jadi CMR yang tadi di sini. Terus habis itu dibagiin sama resistor inputnya itu yang di sini nih yang ini. Terus kalian kaliin sama tegangan upper thresholdnya itu sama aja sama outputnya. Outputnya itu kan minus V saturasinya. Terus nanti kalian ganti luasnya lagi, jadi tegangan upper thresholdnya itu sama dengan minus dari dikaliin sama minus V saturasi dibagi MR per R. Akhirnya ketemu di sini minus 3 minus terus dikaliin minus 13 volt dibagi 5 hasilnya adalah plus 2,6 volt untuk upper thresholdnya. Itu. Terus di sini disuruh cari tegangan histeris. Tegangan histeris itu sebenarnya selisih antara tegangan ambang batas antara yang upper threshold sama yang lower threshold. Jadi otomatis kan 2,6 dikurangin 2 min 2,6. Hasilnya kan 2,6 plus 2,6 sama dengan 5,2 volt. Nah, terus tegangan tengah itu eh, tegangan upper threshold ditambah sama lower threshold dibagiin sama dibagiin 2. Sorry.
Ini aku salah ternyata. Ini harusnya minus ya. Kalau dari rumus yang ini tuh harusnya minus. Ini aku salah tanda ini, akhirnya salah di sini ya. Jadi harusnya V upper threshold dikurangin sama V lower threshold dibagi dua. Jadi itu sebenarnya tegangan tengahnya itu atau apa ini tegangan center ya, CTR ini center. Itu sebenarnya si histeris ini dibagiin dua langsung. Jadi ini harusnya V T min V LT wait, dibagi dua atau sama aja si V histeris dibagi dua. Itu sama dengan si tegangan senternya itu. Oke, terus lanjut ke gambar karakteristik input output. Sebenarnya bisa kalian lihat apa biar nggak salah lihat dari sini. Di sini ada contohnya untuk karakteristik input output dari si non-inverting zero crossing detektornya yang pakai histeris karena di halaman yang awal, yang halaman 8 itu nggak ada histerisnya. Jadi di sini kan eh, yang kalian harus ingat ada Cartesian untuk si input di tempat X. Terus habis itu di yang Y atau koordinat sumbu yang biasanya jadi Y itu sebagai V outputnya. Terus di sini jarak di antara ini kan VH. Selisih antara si VUT sama VLT atau upper sama lowernya. Uppernya di sini, lowernya di sini. Terus habis itu ini kan senternya di sini. Bentar. Oh iya, senternya di sini. Terus habis itu ini minus. Oh, enggak. Jadi yang salah itu sebenarnya, oh iya benar juga. Jadi yang salah bukan bukan jawabanku ternyata. Pas ngeliat ininya lagi apa grafiknya lagi sebenarnya yang salah itu rumus di sini rumus di buku itu harusnya bukan minus tapi plus supaya nanti kalian dapetinnya itu V centernya itu tepat di tengah antara si upper sama ininya jadi ini biar aku hapus aja. Oke jadi ini sebenarnya udah benar no fault. Nah, terus kita substitusin aja. Karena kan di sini kan input, output, oke udah. Terus habis itu di sini kan upper nih. Terus habis itu sebelah sini lowernya. Tadi kita udah ketemu upper itu plus 2,6. Terus habis itu lower itu minus 2,6. Terus centernya 0. Terus di sini kan harus kita sebutin VH-nya atau histerisnya berapa. Itu 5,2 volt. Terus habis itu ini atas bawahnya itu kan tadi kan udah disebutin kalau supply-nya itu 15 volt. Tapi yang kalian taruh di sini itu bukan supply-nya. Tapi saturasinya. Saturasinya tuh plus 13. Terus ini minus 13. Karena kan outputnya itu ngikutin si saturasinya tadi. Oke, move ke next question. Soal kedua, diketahui op-amp ini punya supply 15 plus minus 15 volt. Saturasinya kebetulan sama juga plus minus 13 volt. Terus di sini ada resistor 10K, resistor 30K sama ada load-nya itu 10K. Ini cuman kayak agak beda kan sama yang di atas sini. Sekilas kayak gitu, tapi sebenarnya ini kayak dibalik doang gitu loh. Ini tanda inverting non invertingnya. Karena kan di yang sebelumnya itu invertingnya ke ground langsung. Nah, ini ya udah ini supply, terus nanti dari outputnya itu kehubung ke load, tapi dari outputnya juga kehubung ke ke resistor feedback yang si MR ini. Dari resistor feedback ini kehubung sama resistor input si R ini, terus kehubung sama tegangan input kan si VI. Coba kita lihat lagi di yang sini. Di sini juga sama karena dia di sisi invertingnya tuh kehubung ke ground. Terus habis itu di sisi non invertingnya dia itu kehubung ke si resistor feedback. Terus habis itu di sebelah sini harusnya karena di sini ada load harusnya di sebelah sini bisa di apa ya kayak di ilustrasi di sini ada loadnya sih sebesar 10K. Terus ini MR-nya 30K di sini, terus habis itu R-nya di sini 10K. Jadi ini sama juga. Terus disuruh dihitung V lower threshold, upper threshold, V hysteris, center, terus TH, TL, TH ini bentar, waktu high, terus ini waktu low ya. Habis itu duty cycle-nya, dan disuruh gambarin juga tegangan V out-nya. Di sini ada gambaran si V input-nya, mulai dari plus 6 sampai minus 6 selama 0 second sampai 0 milisecond sorry sampai 120 milisecond. Terus ini 4 plus 4,3 minus 4,3. Nah, ini kan kayak ini salah referensi harusnya 45.
Jadi waktu si inputnya itu kurang dari referensi, maka nanti si outputnya itu bakal sama dengan plus phase saturation. Terus persamaan dapat digunakan untuk menemukan tegangan ambang batas bawahnya atau lower thresholdnya. Nah, bentar. Nah, diketahui persamaan yang tadi lagi, karena dia memakai konfigurasi apa sih feedback di sini. Jadi tetap pakai cara yang sama, yaitu pakai yang RF minus RF per RI dikali VI sama dengan VO. Aku rasa ini juga udah diajarin juga di RE karena kayak materi dasar op-amp gitu. Di sini R feedbacknya itu si MR-nya. MR-nya di sini 30K kita masukin, terus habis itu R-nya itu 10K. Terus ya udah ini dikaliin sama minus dari tegangan lower threshold-nya sama dengan plus phase saturation-nya diganti luas. Terus akhirnya ketemu kalau V lower threshold itu sama dengan minus dari plus V saturation dibagi sama M-nya. M ini kayak faktor pengali antara si R di sini sama si RF di sini. Jadi kayak rasio antara si resistansi feedback sama si resistansi input di sini. Nah, terus di sini sebutin sesuai sama 4647 karena ada di mana? Ini 46, oh ya. Ada di sini. Kalian bisa cari di buku Rafian Analog. Di halaman 46 tuh ada, terus di halaman 47 juga. Ini masih ngebahas soal si ini not inverting zero crossing detector with hysteresis. Oke, terus ke pertanyaan pertama dulu, V lower threshold-nya itu masukin ke rumusnya yang tadi. Jadi kan minus dari plus V saturation-nya kan 13 volt. Jadi plus 13 volt dibagi sama M-nya itu 3. Karena kan 30K sama 10K itu rasionya kan 3:1. Jadi di sini bagi 3, jadi hasilnya plus 4,3 volt gitu untuk si V upper threshold. Eh, V lower threshold, aku salah baca. V lower threshold itu minus 4,3 volt. Makanya kalau kalian lihat di grafik yang sebelumnya, di sini ada minus 4,3 karena itu kayak thresholdnya gitu. Terus nanti harusnya uppernya juga plus 4,3 ya. Jadi kayak kebalikannya dari si lowernya. Gitu juga sebaliknya. Oke, terus ke upper thresholdnya cara yang sama, cuman kalian balik apa ya, oh polaritasnya jadi minus dari minus phase saturation dibagi sama si M tadi atau rasio antara si resistansi feedback sama resistansi input itu sama dengan minus dari minus 13 dibagi 3 sama dengan positif 4,3 volt. Terus habis itu kita hitung tegangan histeris tadi, masih ingat kan kalau tegangan histeris itu eh, V dari upper threshold dikurangin sama tegangan dari lower threshold. Jadi plus 4,3 dikurangin minus 4,3 sama dengan plus 8,6 volt. Jadi itu tegangan histeris itu sebenarnya kayak selisih antara upper sama lower. Kayak yang ada di sini kan ini kayak gapnya gitu kan, gap tegangannya. Terus habis itu tegangan tengah atau tegangan center, V centernya itu VUT ditambah VLT dibagi 2. Jadi plus 4,3 plus minus 4,3 dibagi 2 itu hasilnya 0, volt gitu. Terus untuk karakteristik input outputnya sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Jadi grafiknya masih yang sama di sumbu yang biasa kalian pakai sebagai X atau yang horizontal itu jadi tegangan inputnya. Terus yang berdiri atau yang vertikal itu tegangan outputnya. Terus yang sebelah kanan yang lebih positif di kuadran kuadran berapa ya? Kuadran satu ya, kuadran satu, kuadran 4 itu plus 4,3 volt. Karena kan tadi udah dihitung kalau tegangan upper thresholdnya itu plus 4,3 volt. Terus untuk lower thresholdnya di bagian negatifnya itu minus 4,3. Terus gapnya ini kan tegangan histeris. Jadi kalian tulis di sini tadi kan ketemu 8,6 volt. Nah terus ini yang atas batas bawah ini, yang atas sama yang bawah ini tegangan saturasinya. Karena kan outputnya tadi antara plus phase saturation, kalau itu minus phase saturation. Terus ini gambaran tegangan untuk eh, outputnya, tapi berdasarkan waktu. Jadi ini untuk T1, T2. Nah ini gimana bisa kayak gini? Harus ada perhitungannya dulu biar kalian nanti nggak bingung. Jadi untuk waktu 0 sampai
kurang dari 40, kita lihat di grafik yang sebelumnya, 0 sampai kurang 40 itu kan dia dari +6 kayak ngedrop gitu, turun ke -6, ya kan? Terus nanti waktu di detik 40 ke 80 milisecond itu kan naik lagi. Ini kan selisihnya berarti kan 40 second kan? Jadi 40 ke 80 itu naik lagi ke 6, terus habis itu nanti dia T ditambah sama 6. Nah, jadi pada T sama dengan T, nanti si VT-nya itu bakal -4,3 volt. Maka nanti si -4,3 itu sama dengan -12 per 40. T1 ditambah sama 6. Ini kalian hitung terus sampai akhirnya ketemu kalau T1-nya itu 34,3 milisecond. Jadi 34,3 milisecond ini yang dicapai saat dia nyampe di -4,3 volt. Habis itu untuk waktu 40 sampai 80 ini bisa dimasukin inputnya sama dengan 6 minus minus 6 dibagi 80 minus 40 dikaliin sama T, terus ditambahin C-nya. Tambahin kayak konstanta gitu. Terus pada detik nanti ke 40 si tekanan inputnya itu bakal minus 6 volt. Ya kan di sini kan kelihatan kan dia minus 6 volt. Nah, terus dimasukin lagi, ketemu kalau C-nya itu -18. Nah, jadi nanti pas pada T yang kedua, T sama dengan T2, di saat inputnya itu 4,3 volt, maka nanti kan kalian masukin nih rumusnya yang tadi. Kan si inputnya 4,3 sama dengan, ini kan 6 minus minus 6 itu kan 12. Dibagi sama 80 minus 40 itu kan 40. Terus T-nya ini kalian substitusi sama T2, terus C-nya kan tadi C-nya udah ketemu kalau itu -18, kalian masukin kalau itu -18. Akhirnya ketemu kalau T2-nya itu 74,3 milisecond. Terus untuk waktu 80 sampai ke 120 dengan cara yang sama lagi, ini -6 dikurangi +6 dibagi sama 120 minus 80 T sama dengan plus C. C-nya tadi kan udah, sorry. Nah, terus habis itu ini masuk ke tegangan inputnya sama dengan, ini kan -12 dibagi 40 T plus C. Jadi waktu T-nya itu 80, tegangan inputnya itu 6 volt. Nah, nanti 6 volt sama dengan -12 dibagi 40 dikali 80 ditambahin sama C-nya. Jadi ketemu C-nya itu nanti 30. Jadi waktu T-nya itu T3, tegangan inputnya itu -4,3. Maka -4,3 sama dengan -12 per 40 T3 ditambah sama 30 ketemu kalau T3-nya 114,3 milisecond. Tuh. Nah, jadi nanti kalian bisa ngitung untuk waktu high, waktu low, periode sama duty cycle-nya. Jadi waktu high, yaitu T3 dikurangin sama T2, itu 114,3 dikurangin sama 74,3 milisecond kan. Itu selisihnya 40 milisecond. Terus waktu low-nya itu antara T2 dikurangin sama T1. Jadi 74,3 dikurangin 34,3, ternyata sama-sama 40 milisecond nih. Terus periodenya itu TH ditambah TL-nya jadi itu 80 milisecond. Jadi cycle-nya itu ketemu besar 50% karena kan duty cycle itu kan waktu dia high dibagiin sama periodenya. Jadi 40 dibagi 80 dikali 100% sama dengan 50%. Nah, ini bisa dikelihatan di sini T1, terus ini T2, ini T low, habis itu ini T high. Makanya tadi yang buat yang low ngitungnya pakai T2 dikurangin T1, terus buat yang high itu pakai T3 dikurangin sama T2 gitu. Terus lanjut ke soal nomor 3. Bentar nih apa ya? Oh, jadi ada op-amp. Dia supply-nya plus minus 15 volt, terus saturasinya plus minus 14 volt. Kayak yang aku tadi bilang, saturasi tuh bedanya tuh kalau nggak 1 volt ya 2 volt dari si supply-nya biasanya kalau di soal-soal gini. Nah, terus habis itu ini ada si R itu 10K, terus di sini ada NR
40K, terus ada VREF, itu tegangan referensinya itu 2 volt. Nah, kalian disuruh nyari VLT, VUT, VH, VCA. Oke. Jadi kalian disuruh nyari tegangan lower threshold, upper threshold, hysteresis, sama centernya. Terus kalian disuruh nyari disuruh gambarin karakteristik input outputnya juga. Nah, ini berdasarkan halaman 4850. Oke, berarti ini dari sini 48 sampai 50. Berarti itu ke inverting voltage level detector with hysteresis. Nah, kita coba bandingin bentuknya. Ada ya supply pasti ada lah. Terus tadi kan di bagian invertingnya ada input, terus di bagian non invertingnya itu kehubung sama ke resistor yang kehubung ke output sama resistor yang kehubung sama tegangan referensi. Dan itu persis sama yang ada di soal. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau lihat dasar rumusnya bisa lihat di sini. Oke, langsung masuk lagi ke sini. Jadi untuk tegangan lower thresholdnya itu bisa pakai rumus N NR yang di sini dibagiin sama R plus NR dikaliin sama V referensinya. Terus kalian tambahin sama R plus NR, eh, R dibagi R plus NR dikaliin sama minus V saturasinya. Berarti ini tinggal masukin rumus aja. Kalau misalnya nanti open notes atau open book harusnya lebih gampang sih. Atau kalian ngafalin beberapa rumus yang penting aja. Oke, bentar mana ya dasarnya? Nah ini, dari yang 3.4 sama 3.5 nih, dari rumus yang ini. Itu didapetin V upper threshold sama V lower thresholdnya. Bentar, ini rumusnya. Oh, ternyata aku nggak nurunin rumusnya, jadi aku langsung pakai rumusnya, ternyata nggak. Kayak yang di soal sebelumnya. Jadi itu kan langsung dimasukin aja. Di sini kan NR-nya itu 40K, R-nya itu 10K. Berarti kan rasio perbedaan antara NR sama R-nya ini beda 4 kan, 4:1. Jadi nanti langsung kalian masukin aja, N-nya itu 4, terus dibagiin sama 1 plus 4. Dikali sama V referensinya, referensinya kan tadi udah disebutin 2 volt, dikali 2 volt. Ditambahin sama minus V saturation-nya itu kan minus 14, dibagi sama 1 plus N. Jadi 1 plus 4. Terus ketemu itu 1 minus 6 dikurangin sama 2,8 berarti tegangan lower thresholdnya itu minus 1,2 volt. Terus kemudian untuk upper threshold itu dengan rumus yang ada di tempat yang tadi juga, cuman bedanya dia ini di phase saturationnya itu jadi pakai plus phase saturation. Akhirnya bukan 1,6 dikurangin 2,8 tapi 1,6 plus 2,8. Jadi 4,4 volt. Terus habis itu tegangan histeris itu upper threshold dikurangin lower threshold sama kayak yang tadi. Atau kalian bisa masukin kalau misalnya diketahuinya itu phase saturation sama minus phase saturation. Terus sama rasio resistornya aja bisa kalian langsung masukin plus phase saturation dikurangin minus phase saturation dibagi 1 plus N-nya tadi berarti kan 14 dikurangin minus 14 per 1 plus 4 itu sama dengan 5,6 volt. Terus untuk senternya itu si VH-nya dibagi sama 2. Jadi VCTR-nya itu VUT dibagi VLT dibagi ditambah VLT dibagi 2 hasilnya jadi 1,6 volt. Terus ini untuk karakteristik input outputnya kayak yang ada di sini. Kalian bisa lihat di sebelah sini itu upper, di sebelah sini lower, ya kan? Upper yang 4,4, sini yang minus 1,2. Terus ini jaraknya 5,6. Ya kebetulan Paris ternyata. Paris. Oh sama juga sih. Berarti inverting kan berarti. Ya, inverting voltage level detector with hysteresis. Bentar, ternyata aku harus pergi bentar, bentar, bentar. Tapi aku bisa balik sih 10 menit lagi. Bentar.
Oke, sorry, ternyata aku harus pergi dulu bentar. Nanti aku bakal balik lagi sekitar 10 atau 15 menit lagi. Aku bakal balik lagi untuk ngebahas 3 soal lagi. Maaf banget karena mendadak aku ada perlu. Oke, aku izin live dulu.
Kalau aku lanjutin, ntar kok lupa tadi sampai mana. Oh, ya berarti kurang 4, 5, 6, 7. Nomor 4 ini kayak yang sebelumnya, tapi dia itu inverting. Ntar tadi udah sempat aku kasih preview belum. Nah, ini. Jadi event level dari historis. Kalian bisa bandingin dulu deh rangkaiannya. Pokoknya intinya nih, yang jelas yang bagian invertingnya itu bakal connect ke inputnya. Terus yang non inverting itu bakal hubungnya tuh sama resistor yang ke input sama resistor yang ke feedbacknya. Nah kalau konfigurasi kayak gitu berarti dia pasting voltage level detector. Beda sama yang tadi non inverting voltage level detector itu dia inputnya ke si bagian non invertingnya kan. Oke, kita lanjut. Nah, ini disuruh nyari lower threshold, upper threshold, hysteresis, center, terus waktu dia high, terus waktu low, sama duty cycle-nya. Suruh gambarin juga tegangan output, terus gambarin karakteristik input outputnya. Jadi sama kayak yang tadi, pakai rumus yang tadi juga untuk lower threshold ataupun upper threshold-nya. Jadi mungkin ini bisa tinggal dimasukin aja kayak yang tadi. Ini salah satu rumus penting yang harus kalian ingat atau kalian taruh di notes kalian kalau ujian kalian open notes. Di sini didapetin akhirnya lower threshold itu kalau perhitungan dapat 0,7 volt. Terus untuk upper threshold-nya itu dapat 4,7 volt. Nah, terus histerisnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi histeris tadi kan selisih antara si upper threshold sama lower threshold atau selisih antara ambang atas sama ambang bawah ya. Atau kalian bisa substitusi jadi tegangan saturasi yang positif dikurangin sama tegangan saturasi yang negatif. Terus kalian bagiin 1 ditambah sama N-nya. N-nya itu rasio si resistansi feedback sama resistansi inputnya dia. Gitu. Ini kan R-nya itu 10K, terus NR-nya itu 56K. Berarti kan nanti N-nya itu bakal 5,6. Jadi tinggal dimasukin, terus dapat dia 4 volt. Kalau kalian pakai yang tadi VO2 dikurangi sama VLT juga sama aja. Karena 4,7 dikurangi 0,7 itu 4 volt. Jadi terbukti kalau mau pakai rumus yang ini kayak mau pakai rumus yang itu kayak itu hasilnya tetap sama-sama 4 volt. Tuh, terus untuk yang senternya itu tegangan ambang atas ditambah tegangan ambang bawah dibagiin 2. Atau kalian bisa substitusi pakai cara N dibagi sama 1 plus N. Terus kalian sama V referensinya. Tadi V referensinya kan berapa tadi V referensinya di sini? 3,2 volt kan. Jadi kalian masukin 3,2 voltnya. Terus di sini ketemu hasilnya V center itu 2,7 volt. Terus kalian bisa menganalisis terhadap waktu untuk kalian dapetin TH, TL, sama duty cycle-nya. Di sini waktunya itu kan per 24, 24, 24 gitu kan. Di 24, terus 24 ke 56 itu, eh, enggak, 24 detik sih ini. Ke 24 ada ditahui 24, terus 56, terus habis itu langsung jam ke 80. Nah, jarak antara 56 ke 80 pas turun itu, jaraknya itu bukan sekitar 24 persis. Sedangkan waktu dia naik 24 ke 56 itu kan berarti berapa tuh? 56 dikurangi 24 berarti 56, 24, 23, 32. Jadi waktu naik 32, waktu turun dia justru 24 terus kan. Kayak kita masukin aja dengan rumus tegangan input terhadap waktu itu sama dengan -12 dibagi sama 24. Kalian sama waktunya atau T, terus kalian tambahin sama 6. Nah, bisa kayak gitu karena
Ini kan 6. Kamu itu bisa tahu itu karena dari grafik itu sendiri. Di sini kan plus 6 makanya dikasih plus 6 di sini. Terus ini minus 12T dibagi sama 24. Karena ini kan 24 kan. Sedangkan ini jaraknya tuh dari plus 6 ke minus 6 itu minus 12. Kan 6 dikurangin ke minus 6 ini tadi. Yaudah ini minus 12 per 24T ditambah 6. Akhirnya dapat kalau rupiah itu minus 0,5T ditambah 6. Akhirnya substitusi T sama dengan T satunya. Itu waktu inputnya 0,7 volt, maka 0,7 ini tadi sama dengan pakai yang tadi kan minus 0,5 T1 ditambah sama 6. Akhirnya ketemu T1-nya itu 10,6 mikrosecond. Terus buat waktu 24 sampai ke 56 itu kayak gimana? Kenapa kok bisa 12 per 32 T plus C? Karena, bentar mata 12 per 32. Nah, 12 per 32 karena dari minus 6 ke 6 itu kan jaraknya 12 kan. 12 dan itu kayak naik jadi secara positif. Terus ini selisih waktunya kan 32 detik kayak yang aku tadi bilang. 32 mikrosecond, sorry. Gitu. Ditambahin sama si C-nya. Terus kita masukin di sini untuk T sama dengan 24. Waktu inputnya itu minus 6 volt. Jadi waktu minus 6 volt itu sama dengan 12 per 32 T ditambah C-nya. Akhirnya ketemu C-nya itu minus 15. Maka waktu T yang kedua, waktu VIT-nya itu 4,7 volt. Ini kenapa aku milih 0,7 sama 4,7? Karena kan tadi buat ngeliat upper sama lower ya kan. Ini kan yang upper 4,7 volt. Terus yang lower yang 0,7 volt. Jadi ini maka 4,7 sama dengan 3 per 8 T2 dikurangi sama 15. Akhirnya ketemu T2-nya itu 52,53. 52,53 mikrosecond. Terus lanjut lagi ke 56 sampai ke 80-nya. Ini kan sama kan rumus yang yang ini. Karena kan tadi aku udah bilang, waktu turun, dia kayak gini. Dari plus 6 ke minus 6, jadi itu minus 12. Dibagiin sama jarak 80 sama 56 itu kan 24. Akhirnya ketemunya kan tetap aja minus 0,5 T ditambah sama C-nya. Terus waktu T sama 56, si inputnya tuh 6 volt. Jadi 6 sama minus 0,5 dikali 56 ditambah C. Akhirnya C itu 34. Maka dengan inputnya tuh plus 0,54, no, minus 0,5 T, dia dengan inputnya itu 0,7 volt. Masukin 6 mikrosecond. Nah, untuk dapetin T high sama T low-nya itu dari mana? Kalian bisa ilustrasiin kayak gini. Jadi waktu T1 di sini, T2 di sini, dan ini waktu T high-nya, ini kayak rada kebalikan sama yang sebelumnya kan, yang skemanya yang non-inverting. Jadi di sini waktu T2, T3 dia justru low-nya dia. Di sini T high-nya tuh jarak antara T2 sama T1. Ketemu 41,33 mikrosecond. Terus waktu T low T3 dikurangi T2 itu 14,07 mikrosecond. Akhirnya periodenya ketemu itu 56 mikrosecond. Dan duty cycle itu kan seberapa lama dia high dibagian sama per periodenya. Di 41,93 mikrosecond tadi dibagiin sama 56 mikrosecond dari si period dikali 100%. Berarti duty cycle-nya itu 74,88%. Gitu. Ini buat ngegambar karakteristik input outputnya. Karena kan di sini udah sama aja sama yang tadi. Cuman kayak bentuknya aja ya kayak agak beda gitu karena dia uppernya tuh di 4,7 terus lowernya tuh 0,7 jadi dia semuanya tuh pada di positif kebetulan terus centernya tuh ya udah tengah-tengahnya tadi udah ketemu kan 2,7 terus jaraknya tuh 4 volt habis itu untuk bagian atas sama bagian bawahnya tuh ngikutin sama saturationnya jadi ini plus 13 volt yang atas yang bawahnya minus 13 volt kayak yang di state di bagian sini gitu bener ini kayak repeat itself sih. Nah, ini selanjutnya ini non-inverting voltage level detector. Harusnya. Bentar, itu yang, nah ini, di bagian 3.5 non-inverting voltage level detector with histories. Di sini inputnya masuk ke non-inverting. Terus referensinya itu masuk ke, sorry, no, inputnya masuk ke non-inverting. Terus habis itu referensinya yang masuk ke inverting. Skemanya itu kayak gini.
Oke, kelihatan kalau dia sama persis. Perlu ditanyain lower threshold, upper threshold, history sama centernya. Terus gambarin karakteristik input outputnya. Sebenarnya sama lagi kayak yang tadi. Nah terus, oh ini kebetulan aku turunin rumusnya. Karena kan V input dikurangin V referensi dibagian sama R-nya ini. Karena tegangan yang di sini, tegangan yang di sini nih, ntar aku draw. Tegangan yang ada di sini, itu kan sama sama yang ada di sini ya. Jadi kalian bisa masukin ini sebagai VI min V ref, ya kan? Dibagian sama R. Itu sama aja sama si V ref ini dikurangin sama V0 dibagi sama si MR. Karena kan nggak ada arus yang masuk ke sini kan. Jadi nanti kan arusnya bakal ngalirnya tuh ke sini doang, ya kan? Makanya bisa ketemu rumus yang ini. Karena kan ini kan VI min VRF dibagi R. Nanti bakal masuk ke sini. Ke sini itu tuh sama aja kayak VRF min VO dibagi sama MR-nya gitu. Kenapa ini bisa disamain sama VRF? Karena tegangan di sini sama di sini tuh sama. Oke. Kalau dalam situasi ideal. Terus dimasukin aja, terus dipindah ruas, akhirnya ketemu V input sama dengan VRF dikaliin 1 + 1/M, terus dikurangin sama V output per M-nya. Nah, persamaan yang tadi tuh bisa kalian dapetin untuk main upper threshold sama lower thresholdnya. Buat lower threshold, kalian bagian yang ini tetap sama ya antara lower sama threshold sama upper thresholdnya. Yang bagian bedanya tuh cuma di outputnya doang. Karena ini kan outputnya yang lower itu bakal pakai yang phase saturation yang plus justru. Terus buat yang upper threshold tuh bakal pakai yang minus gitu. Karena ini kan, oke. Kalau masukin lagi angkanya, akhirnya ketemu untuk yang lower threshold tuh minus 1 volt, yang upper threshold tuh dapat 6 volt. Bener kan? Berarti yang upper tuh lebih tinggi daripada yang lower. Terus untuk historisnya ya udah selisih antara si VOT sama VLT-nya itu ketemu 7 volt. Terus phase centernya, ya udah kalian tambahin aja 6 plus minus 1 dibagiin 2. Itu dapat 2,5 volt. Jadi nanti pas digambar bakal kayak gini. Tengah-tengahnya bakal di 2,5. Terus yang ampere tuh di 6, yang lower di minus 1. Saturasinya kan ada di 14, minus 14. Jadi yang bagian atas plus 14, bagian bawah minus 14 gitu. Nah, terus habis itu ini sama aja, cuman lagi-lagi ini analisis pakai domain waktu. Ini jadi dia dari plus 5 ke minus 5 tuh waktu dari 0 ke 80 second. Terus waktu dia naik tuh 80 ke 140, berarti selisihnya tuh 60 second ya. Buat naik dari minus 5 ke plus 5. Terus buat turun lagi ke 104, dari detik ke 140 ke 220, berarti itu kan selisih 80 second. Terus ini konfigurasinya kayak gini. Di sini ketahui referensinya tuh 5457. Aku jawab 5457 berarti dia itu yang rangkaiannya ini. Rangkaian yang ini. Ini tuh rangkaian non-inverting voltage level detector. Berarti sama aja kayak yang tadi. Tapi di analisis pakai waktunya juga. Jadi buat kalian nemuin si waktu high, waktu low, sama duty cycle-nya gitu. Terus kan ini buat nemuin referensinya. Referensinya kan, nah yang ngebedain cuman referensinya tuh di sini. Dia nggak langsung dikasih sumber gitu. Tapi dia pakai voltage divider. Dan cara manfaatin si resistor ini. Terus gimana tahu dia tegangannya berapa? Kan karena dia ngambilnya di titik yang ini. Berarti kan ini kan tegangannya dari sini, terus habis itu groundnya di sini. Berarti kan nanti kebagi tegangan antara yang di sini sama di sini. Tegangan itu kan apa ya? Kayak setara sama arus dan juga resistansi. Berarti kan misal tegangan di sini kan 15 volt nih. Terus ini bagi 90K sama 10K. Berarti kan kebagi antara 9 sama 1. Nah, itu bisa kalian tulis sebagai
10K, karena kan yang tersisanya 10K ini kan udah dimakan ya sama yang 90K. Itu kan yang kalian punya karena kalian ngambil dari sini. Jadi 10K dibagi sama 10K plus 90K dikaliin sama plus 15 karena plus voltage-nya itu 15 volt. Akhirnya ketemu si referensinya tuh pakai 1,5 volt gitu. Terus ya udah ini rasio antara si yang ini sama yang sini si feedback sama resistansi yang dekat ke si inputnya tadi itu 5:1 karena kan 50K dibanding 10. Jadi M-nya itu sama dengan 5. Nah, rangkaian dari non-inverting voltage level detector yang pakai histeris ini dengan VRF yang positif, maka nanti duty cycle-nya itu kurang dari 50%. Terus kita masukin lagi ke rumusnya di lower threshold sama upper threshold kayak yang tadi udah dibilang, ketemu minus 0,8 volt untuk lower threshold, terus upper threshold-nya itu 4,4 volt. Histerisnya sama lagi caranya, 25,2 volt, senternya sama juga caranya kayak yang tadi 1,8 volt gitu. Nah, mungkin nanti yang bakal ribet tuh bagian yang waktu-waktu ini sih, yang ada waktu-waktunya kalian pasti bingung, karena aku juga kayak, aduh apaan nih, gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah sempet ngerjain, terus kayak kalian tamatin apa kalau bisa kayak gitu, dari sini tuh bisa dapat dari mana, itu kalian harus merhatiin banget si grafik yang terhadap waktu ini. Kayak, mau contohin ini 0 sampai 80 second, second tapi second tadi, kalau pakai milisecond. Kenapa dia rumusnya kayak gini? Karena ini kan dari plus 5 ke minus 5. Berarti kan dia kan kayak turun 10. Ya kan berarti kan minus 10. Bagian 80. Karena kan dia betul 40 misalkan kan. Dia per 80. Dikaliin sama T-nya. Ditambah 5. Ditambah 5 karena dia startnya tuh bukan dari 0. Tapi dari 5. Dari plus 5 lebih tepatnya. Ya udah. Terus kalian masukin angkanya. Untuk yang T yang satu. Inputnya tuh minus 0,8. Karena itu kan yang lower thresholdnya kan. Dimasukin akhirnya ketemu waktu lower threshold itu waktu di T1-nya 46,4 milisecond gitu. Terus waktu 80 ke 140, nah ini bedanya dia kan naik kan, dan itu jaraknya plus 10. Jadi itu 10 per 60. Karena emang jaraknya si 140, 80 itu 60 milisecond. Jadi 10 per 60 T ditambah sama C. Itu startnya yang kita nggak tahu di mana. Dimasukin lagi angkanya, tuh T sama 80, terus inputnya tembus 5 volt. Ketemu C-nya itu minus 18, 2 per 6. Jadi waktu T yang kedua, terus inputnya itu 4,4 atau waktu dia upper threshold, itu diketahuin T2-nya itu sama dengan 136,4 milisecond. Lanjut lagi ke interval yang 140 sampai 220 milisecond. Ini sama aja, ini karena dia turun ya udah minus 10, sama yang tadi kan minus 10 per 80 T ditambah C. Nah, cuma nanti yang beda C-nya ini. Kalian masukin lagi angkanya, ketemu C-nya itu 22,5, ya kan? Karena kan tadi pakai input 5 volt, terus waktu ya VIT-nya itu 5 volt, terus T140 itu pecahin 22,5. Jadi waktu T-nya itu T3 dengan potnya tuh minus 0,8 bisa ditemuin T3-nya 86,4 milisecond. Terus akhirnya ketemu T waktu height-nya tuh T3 dikurangi T2. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kalian ngebikin bagian outputnya gini, T3 sama di antara T3 sama T2 itu bagian height-nya. Terus di antara T1 sama T2 itu justru low-nya. Gitu. Diketemuin TH-nya 50 milisecond, sedangkan low-nya itu 90 milisecond. Periodenya 140 milisecond, jadi duty cycle itu 50 per 140. Jadi 35,7%. Berarti asumsi yang tadi bahwa rangkaian non-inverting voltage level detector yang pakai histeris itu waktu VRF positif maka duty cycle-nya kurang dari 50% itu bener ya. Karena duty cycle-nya dia 35,7%. Ini udah gambar tegangan outputnya. Kita gambar karakteristik input outputnya sama persis kayak sebelumnya. Cuman ya nanti kalian ngebedain upper threshold, lower threshold, dengan saturasinya, sama nanti histerisnya juga. Terus ini soal terakhir ini apa ya? All voltage level detector histeris agar dapatkan dengan output dengan duty cycle 30%. Nah di sini kalian disuruh ngedesain gimana caranya biar kalian dapat duty cycle 30% dengan supply yang kalian bisa dapetin tuh 15 volt, terus saturasinya tuh 14 volt.
Nah, ini di sini aku pakai referensi dari halaman 575 sampai 61, pakai IVLD dengan histeris dan juga NIVLD dengan histeris. Ya, jadi untuk inverting voltage level detector ini histeris dan duty cycle 30%, maka nanti VRF-nya itu harus negatif. Jadi nanti dimasukin referensinya di sini. Terus di sini V inputnya. Bentar, sorry. IVLD. Oh, IVLD. Tadi kita kan udah ngebahas soal IVLD. Itu kayak yang ada di gampangnya kayak ini kan NIVLD. Nah, mana yang tadi IVLD. Nah, ini. Nanti kalian tinggal ngikutin yang ini aja. Apa namanya kayak skematiknya atau rangkaiannya. Itu. Nah, yang kalian butuhin itu kan spesifikasinya nih. Ya kan? Katakan di sini pakai 10K, terus loadnya juga 10K. Karena di sini kan gak di state dia pakai berapa juga kan. Nah, terus di grafiknya itu, bentar, itu masuk soal apa? Gini. Oh ini. Lihat bahwa currentnya itu 250 milisekund. Ya kan? Ini kan dari nol. Sini naik turunnya kan harus 250 milisekund. Terus berarti cycle dikali sama periodenya sama dengan 30%. Dikaliin sama 290 kan. Karena cycle itu 30%, periode 290 milisekund. Ketemu 87 milisekund. Buat yang low itu ya udah kebalikannya aja. Jadi kan 100% dikurangi sama duty cycle tadi dikali sama periodenya. Ketemu untuk low-nya tuh 203 milisekund. Tuh, terus buat centernya tadi pakai rumus yang 1 per 1 per n dikali sama VRF-nya. Sisanya tuh 2 phase saturation dibagiin sama n ya. Terus dipilih deh sama thresholdnya tuh 4,5 volt. Terus dianalisis biar kalian nanti ketemu si T2-nya mau VRF-nya juga di sini. Di waktu input 1/12, kok bisa 1/12? Sebenarnya itu karena ini kan naik dari 0 second ke 120 second itu kan naik 10 kan. Nah, ini kan 10 per 120 kan harusnya. Dikaliin T terus ditambahin C, karena kan startnya di sini gitu kan. Cuman. Ya udah ini disederhanain, akhirnya jadi 1/12 bukan 10 per 120. Terus dimasukin aja waktu di secondnya 0, di C-nya dapat VI inputnya itu 5. Berarti kan C-nya minus 5 nih. Dimasukin lagi, akhirnya ketemu T1-nya itu 114 milisecond. So, dari mana? Karena di sini kita pakai T1 itu untuk waktu input itu upper threshold atau waktu dia plus 4,5 volt. Itu waktu dia di detik 114 milisecond. Terus dilakuin analisis yang sama kayak yang soal-soal sebelumnya. Untuk di detik 120 sampai 250-nya, di sini ketemu mana T2. Ini kan T1-nya 115. Oh, T2-nya itu kan T1 ditambah sama THX-nya. Akhirnya ketemu 201 milisecond. Dengan T3-nya itu T2 ditambahin sama T low-nya. Akhirnya ketemu 404 milisecond. Ya udah, kalau udah ketemu semuanya, tinggal kalian ilustrasi. Kebetulan tutup soalnya cuma sampai nomor 7 aja sih. Oke, thank you.